Episode berikutnya drama Korea Queen Wo dimulai dengan kilas balik ke 28 tahun lalu. Sekitar waktu itu, Raja mengumumkan bahwa pemenang pertandingan catur nasional akan menerima posisi tinggi di pemerintahan tanpa memandang usia atau status sosial mereka. Ratu Wo muda menyamar sebagai seorang anak laki-laki dan menghadiri pertandingan. Ia akhirnya menang, tetapi setelah ketahuan oleh ayahnya, ia segera pergi. Ketika ayahnya melihatnya, Go Nam-woo muda sekali lagi terkesan olehnya. Kita kembali ke 6 tahun sebelum wafatnya sang raja. Go Nam-woo pergi ke kota pedesaan Jewamulchon, Amnogok di Goryeo Barat untuk mengangkat El Paso sebagai perdana menterinya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pejabat itu mencoba memprotes pengangkatan ini. Mereka merasa bahwa El Paso hanyalah seorang petani dan keturunan keluarga kerajaan Juna. Kakek Go Nam-woo membunuh keluarga El Paso. Karena itu, para pejabat khawatir bahwa El Paso mungkin menyimpan dendam terhadap raja. Namun, raja tetap bersikeras dengan keputusannya dan mengancam akan membantai klan manapun yang menentangnya. Ia juga menjelaskan bahwa El Paso tidak akan pernah bertarung dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Ia ingin El Paso menggunakan kecerdasannya untuk melindungi kerajaan. Saat ini, El Paso sibuk menyelidiki kematian raja. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Wodo membunuh semua tersangka di ruang tahanan. Wodo merasa lebih baik membunuh pelayan yang mungkin membicarakan kematian raja. Kau tahu, orang mati tidak akan bercerita, tetapi apakah ini akan menyakiti ratu? Berbicara tentang ratu, ia melakukan perjalanan ke wilayah Balki, tetapi semua orang di timnya tetap waspada. Mereka melihat sekelompok petani dalam perjalanan mereka. Tetapi Mugol dan Mochi segera menyadari bahwa mereka bukanlah petani, melainkan pembunuh. Ketika mereka berhenti untuk minum air, mereka memutuskan untuk menangani masalah itu dengan tenang. Namun, para pembunuh datang bertubi-tubi dan berhasil mencapai ratu. Untungnya, ia dapat bertahan dan membela diri. Pada saat yang sama, Wosun terus memakan ramuan yang ia dapatkan dari Sabi. Ia mulai berhalusinasi tentang kematian raja. Setelah berurusan dengan para pembunuh, Ratu dan Mugol menyadari bahwa siapapun yang mengirim para pembunuh itu pasti tahu bahwa raja telah meninggal. Kembali ke istana, tabib istana melakukan tes untuk menentukan cara kematian raja. Penyelidikannya membuatnya yakin bahwa raja dibunuh oleh ekstrak dari bunga bakung lembah. Namun, hanya negara yang mengelola bunga itu. Ini berarti bahwa siapapun yang membunuh raja bekerja di istana. El Paso memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah istana dan menyelidiki orang yang mencurigakan. Mereka mulai dengan mengunjungi Sabi, tetapi dia menunjukkan ramuannya dan mengatakan bahwa ramuan itu tidak berbahaya bagi siapapun. Dia bertanya tentang raja, mengatakan dia tidak bisa melihat bintangnya lagi. Namun, tidak ada yang memberinya jawaban. Sebaliknya, dia memperingatkan El Paso bahwa dia mungkin dalam bahaya karena cahaya bintangnya meredup. Kemudian, dia mengirim salah satu pelayannya untuk menyelidiki apa yang terjadi di kamar raja dan ratu. Adapun sang ratu, ia akhirnya sampai di wilayah Balki dan terkejut dengan kekuasaannya yang berlebihan. Ia menggantung mayat-mayat di hutan untuk mengirim pesan kepada musuh-musuhnya. Di wilayahnya, ada prajurit-prajurit ganas yang dikenal sebagai harimau putih. Siapapun yang berani bertatapan dengan mereka akan mati. Akhirnya, kita bertemu dengan Balki, pangeran buas yang membunuh rakyatnya karena bosan. Saat ini, ia sedang memainkan permainan manipulatif dengan beberapa penduduknya. Ia terus bertanya apakah mereka percaya ia akan menjadi raja setelah kematian saudaranya. Tidak peduli jawaban apa yang diberikan rakyatnya, ia marah dan membunuh mereka. Ia selalu haus darah dan haus kekuasaan. Ia membunuh pengasuhnya saat masih muda dan terus berusaha menakut-nakuti orang. Kedatangan ratu merusak rencananya, dan dia bergegas menyambutnya. Dia mempertanyakan mengapa ratu datang tanpa pemberitahuan di larut malam. Ratu berbohong dan menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke utara untuk menghadapi seorang pengkhianat. Dia menambahkan bahwa raja mengirimnya karena dia tidak sehat karena cederanya. Dia berbohong bahwa raja memintanya untuk menghadapi pengkhianat yang menyebabkan pencopotannya dengan cara yang sama seperti dia menghadapi kakak laki-lakinya. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa Go Nam-woo mengiris hidung saudaranya sebelum mengusirnya. Pangeran Balki menyaksikan ini dan menjadi takut kepada raja setelah kejadian ini. Saat mereka berbicara, Balki tetap waspada bahwa ratu ada di sana untuk mengukur kesetiaannya. Ia memperingatkan tangan kanannya Chang Heon agar tidak berbicara tanpa tujuan.
Ia takut ratu akan menjebaknya sebagai pengkhianat dan membuatnya dibunuh oleh raja. Ia menjadi takut bahwa saudaranya mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang. Karena itu ia mengirim Chang Heon untuk menyelidiki di mana tentara saudaranya bersembunyi. Setelah pertemuan itu, ratu memutuskan bahwa ia tidak akan menikahi Balki. Ia telah menyaksikan sendiri tindakan tidak manusiawi Balki dan menolak memberinya kekuasaan lebih. Ia memilih untuk mencoba menghubungkan nasibnya dengan pangeran lain. Sayangnya, perjalanan ke pangeran lain akan memakan waktu dan mereka kehabisan waktu. Ia meyakinkan Mughal untuk membantunya dan mereka harus melarikan diri. Wosu terus berhalusinasi, rasa bersalah dan keinginan untuk menghancurkan kesempatan saudara perempuannya untuk menjadi ratu menguasainya. Wosu masih percaya pada ramalan dukun bahwa ia akan menjadi ratu berikutnya. Ia mengirim pesan kepada klan Hae, memberitahu mereka tentang kematian raja. Klan Hae khawatir si tersembunyi akan bertindak. Mereka juga khawatir ratu berusaha mengamankan posisinya dengan menyukai nasibnya sendiri daripada Balki. Mereka mulai merencanakan cara untuk mencegah keluarga Wo merebut tahta lagi. Haebu, pemimpin klan, memilih untuk menangkap ratu dan menunggu kesempatan yang tepat untuk melabeli Balki sebagai pengkhianat. Ia berencana menggunakan Balki untuk melakukan pekerjaan kotornya dan membiarkan Wo Sun dalam kegelapan. Untuk menjalankan rencananya, Haebu mengirim sekretarisnya untuk memberitahu Balki tentang meninggalnya raja. Kembali ke istana, El Paso mengetahui siapa yang menerima surat yang dikirim oleh mata-mata itu. Ia menyadari bahwa hanya keluarga yang terkait dengan putra mahkota asli yang akan bersikap kurang ajar. Ia mulai merencanakan cara untuk menyelamatkan ratu. Pada saat yang sama, para pembunuh yang selamat mengirim pesan kepada Myongrim, memberitahunya bahwa mereka gagal membunuh ratu. Di sisi lain, ratu dan timnya menyelinap keluar dari istana Balki dan melarikan diri. Saat Balki mengetahui bahwa raja telah meninggal, ratu sudah berada bermil-mil jauhnya. Seperti yang diharapkan, Balki sangat marah setelah menyadari niat sebenarnya dari ratu. Ia berbicara dengan Chan Heon dan mulai merencanakan cara memanfaatkan ratu untuk keuntungannya. Mereka memanggil macan putih dan meminta bantuan mereka untuk memburu ratu. Cerita dilanjutkan dengan kilas balik ke 18 tahun lalu ketika raja sebelumnya memanggil semua putranya ke ranjang kematiannya. Ini adalah pertama kalinya Ratu Wo mengunjungi istana. Mil Wo menyambut mereka dan membawa mereka ke hadapan raja, di mana semua orang telah menunggu. Raja kemudian menyatakan Go Namu sebagai penggantinya. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Pai atas keputusan raja. Jika dipikir-pikir kembali, kita mengetahui bahwa raja mengambil keputusan ini karena ia tahu hanya Go Namu yang dapat merebut kembali tanah yang dirampas dinasti Han dari mereka. Ia juga tahu bahwa Pai dan klan Hae bersekongkol untuk merebut tahta demi keuntungan mereka. Setelah proklamasi, sebuah upacara resmi diadakan dan Go Nam-u diumumkan sebagai raja baru. Tidak mengherankan bahwa Pai mencoba menjatuhkan Go Nam-u tetapi kalah. Kami kembali ke Balki di istananya. Ia tengah merencanakan langkah selanjutnya, tetapi Chang Heon memperingatkannya agar berhati-hati. Bahkan jika ia berhasil membuat Ratu Wo menikahinya dengan paksa, ia masih memiliki istri dari keluarga Jawa. Keluarga Jawa akan melawan dan ia juga harus berada di pihak yang baik. Dalam langkah yang licik dan jahat, Balki memutuskan untuk membunuh istrinya dan para pembantunya. Istrinya sudah marah padanya karena menolak menyelamatkan ayahnya ketika ia dituduh melakukan pengkhianatan. Menurut Balki, ia bisa lolos setelah membunuh istrinya karena keluarganya tidak begitu kuat dan tidak akan ada halangan baginya untuk menikahi Ratu Wo begitu ia menangkapnya. Ia meminta Chang Heon untuk pergi ke utara dan meyakinkan para prajurit berkuda untuk bertarung di sisinya. Sementara itu, Myongrim mengirim kelompok pembunuh kedua untuk mengejar Ratu. Ia ingin Ratu mati dan akan melakukan apapun untuk memastikan Ratu tidak kembali ke istana. Berbicara tentang tempat itu, keadaan menjadi tegang saat para penjaga terus menggeledah kamar para pelayan, mencari bukti. Pelayan yang dikirim oleh Sabi mencoba mendapatkan informasi dari Miryu dan gagal. Namun, Miryu memperhatikan bahwa Sabi bertindak mencurigakan saat ia melihatnya menuju kamar Wosun. Ia memberitahu El Paso dan mereka memutuskan untuk mengawasi dukun itu. Pada saat yang sama, El Paso menghubungi Yeonbi dari otoritas Jolbon. Ia memberitahu Yeonbi tentang kematian raja dan meminta bantuannya untuk melindungi ratu. Kembali ke Ratu Wo,
ia dan rombongannya beristirahat sejenak untuk memutuskan pilihan mereka selanjutnya. Ia harus memilih antara kembali ke istana atau mengunjungi pangeran lain. Mochi memutuskan bahwa ini saat yang tepat untuk meminta lebih banyak uang atas jasanya dan sangat gembira ketika ratu setuju untuk membayarnya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Wosu mencoba untuk mencegah adiknya pergi ke pangeran lain, tetapi Ratu Wo menolak. Tak lama kemudian, para pembunuh Myongrim dan prajurit Macan Putih mengejar mereka. Para prajurit Macan Putih mengeksekusi para pembunuh Myongrim tetapi gagal menangkap Ratu. Entah mengapa, pemimpin Macan Putih tergerak ketika Ratu Wo melindungi Mochi dengan tubuhnya dan mereka memutuskan untuk mundur. Ratu Wo meyakinkan Mugol untuk mengambil rute yang berbeda setelah menyadari Macan Putih mengejar mereka. Namun, dengan mengambil rute tersebut, mereka menyegel nasib mereka jika tertangkap, karena mereka tidak akan punya jalan keluar. Sementara itu, para prajurit berkuda kembali ke rumah setelah pertempuran panjang. Mereka disambut dengan hangat dan berpesta sepanjang malam untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka adalah anak buah Go-Namu dan ia memerintahkan salah satu adik lelakinya untuk melindungi wilayah utara. Peristiwa lain terjadi ketika Yeonbi menyerang rumah Myongrim dan menuntutnya untuk menghentikan pembunuh bayaran. Myongrim menolak dan membunuhnya tanpa berpikir 2 kali. Dia meminta orang berikutnya untuk menghentikan pembunuhan, tetapi sebuah pesan tiba, memberitahu mereka bahwa para pembunuh gagal lagi. Yeonbi senang bahwa Ratu selamat dan membuat keluarga bersumpah setia kepadanya. Dia menuntut untuk mengetahui nama mata-mata mereka, tetapi hanya Myongrim yang tahu identitasnya dan dia sudah mati. Dia mengirim pesan kepada El Paso bahwa Ratu selamat, tetapi Miryu mengambil pesan yang sebagian terbakar setelah El Paso membuangnya. Di istana, Sabi menyadari apa yang telah dilakukan Wosun setelah menggeledah kamarnya. Ia mengadakan upacara untuk melihat masa depan raja dan ratu. Ia terkejut melihat ramalan yang berbeda dari yang biasanya ia lihat. Sabi menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan bahwa Wosun tidak pernah ditakdirkan menjadi ratu. Kali ini, ia melihat Ratu Wo menatap burung gagak di atas tahta.